Selamat pagi anak-anak Miss yang hebat dan luar biasa. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2 di mana judulnya adalah selalu berhemat energi. Ya, kita akan belajar mulai dari subtema 1 dulu. Nah, kita akan belajar apa di sini, Miss? Bisa kalian perhatikan dari gambarnya dulu, ada gambar apa aja? Coba kalian sebutkan satu persatu yuk. Nah, ya betul, ada gambar matahari, ada gambar lampu di sini, ada juga gambar beberapa aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak, lakukan bapak-bapak, ada juga ibu-ibu di sini. Nah, kita akan belajar apa? Kita perhatikan dulu. Oke, yang pertama yang mau kita ketahui itu yang pertama adalah ternyata energi terbesar yang ada di bumi itu adalah matahari. Nah, matahari itu manfaatnya untuk kehidupan manusia maupun makhluk hidup yang ada di bumi ini apa aja. Nah, ayo kita lihat manfaat cahaya matahari itu adalah yang pertama ada nih, memberikan suhu yang pas untuk keberlangsungan hidup di bumi. Nah, coba kalau mataharinya panas, ada nggak makhluk hidup yang bisa hidup di bumi? Tidak ada, semua pasti akan hangus terbakar. Tetapi dengan matahari, dengan suhunya yang pas, kita tidak kedinginan ataupun kita tidak kepanasan. Jadi pas supaya kita bisa hidup dengan baik. Nah, yang berikutnya apalagi? Mengeringkan sesuatu. Ketika seorang nelayan mengambil ikan, bisa kalian lihat gambar di sini, menangkap ikan. Nah, ikannya ini kan nanti dijemur. Dijemurnya itu bisa kering dengan apa? Dengan bantuan sinar matahari. Nah, betul. Terus yang berikutnya untuk apa? Untuk PLTS ataupun pembangkit listrik tenaga surya. Jadi, listrik yang kita gunakan itu juga ada bantuannya dari tenaga surya ataupun dari tenaga matahari. Yang berikutnya apa lagi, Miss? Untuk fotosintesis pada tumbuhan. Jadi tumbuhan bisa berlangsung hidup. Bagaimana caranya dia mendapatkan makanan? Salah satunya itu juga dari hasil fotosintesis. Nah, kita akan belajar nanti bagaimana fotosintesis ini. Yang berikutnya kita akan belajar juga energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah energi listrik. Betul atau tidak? Ya kan? Kalian di rumah lampunya dari mana? Energi listrik kan? Memasak nasi dan lain sebagainya. Bahkan untuk AC ataupun kipas itu kan dari energi listrik kan? Nah, betul. Nah, energi listrik ini bisa jadi apa aja, Miss? Nah, energi listrik itu bisa menjadi energi cahaya, yaitu dari lampu yang kita gunakan di rumah. Yang berikutnya, energi listrik bisa jadi energi panas. Melalui apa aja, Miss? Melalui rice cooker yang kita gunakan di rumah, memasak nasi. Terus juga bisa untuk aqua, bisa memanaskan airnya kan. Kalau kita memilih air yang panas, itu kan dari aliran listriknya juga. Yang berikutnya, dari energi listrik menjadi energi gerak. Energi gerak ini apa aja, Miss? Termasuk ini juga kipas angin yang kita gunakan di rumah dan lain sebagainya. Masih banyak lagi energi listrik yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, yang berikutnya kita akan belajar tentang fotosintesis seperti yang sudah Miss janjikan tadi di awal. Fotosintesis itu apa? Fotosintesis adalah proses pembuatan energi ataupun zat makanan pada tumbuhan. Nah, bisa kalian lihat nih pada gambar yang ada di depan ini. Ada cahaya matahari. Cahaya matahari ini memberikan bantuan kepada tumbuhan. Tumbuhan bisa kalian lihat ini adalah bunga matahari juga ya kan? Nah, pada tumbuhan ini untuk menghasilkan energi ataupun zat makanan, dia membutuhkan cahaya matahari sehingga dari tumbuhan ini menghasilkan oksigen dan dia juga membutuhkan karbon dioksida untuk menghasilkan oksigennya. Jadi fotosintesis terjadi pada daun. Ingat ya, fotosintesis itu terjadi pada daun, yaitu di sekitar daun yang berwarna hijau ya. Fotosintesis terjadi pada tumbuhan yang daunnya berwarna hijau. Nah, yang berikutnya fungsi fotosintesis itu apa aja, Miss? Fungsinya adalah satu, memproduksi zat makanan ataupun glukosa yang kemudian membantu menghasilkan udara seperti yang sudah Miss katakan tadi.
Melalui fotosintesis yang dihasilkan oleh tumbuhan, itulah udara yang kita hirup selama ini. Udara ataupun karbon dioksida yang berasal dari pabrik, dari kendaraan yang kita gunakan sehari-hari, itu kan semua kotor. Nah, kemana semua udara kotor itu? Udara kotor yang kita hasilkan itu dihirup oleh tumbuhan. Kemudian setelah dihirup oleh tumbuhan menghasilkan udara yang bersih ataupun oksigen. Inilah yang kita hirup sehari-hari. Nah, yang berikutnya, hasil fotosintesis diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, seperti yang sudah Miss katakan tadi juga, dari hasil fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan ini, itu yang menjadi makanan untuk perkembangan bagi tumbuhannya. Seperti itu. Nah, ketika di daun terjadi fotosintesis, ingat ya, fotosintesis itu terjadi di daun. Ketika sudah terjadi fotosintesis, dari daun ini akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan supaya mendapat asupan makanan. Seperti itu. Nah, yang berikutnya, ingat tadi ada fotosintesis. Nah, pada gambar ini juga kalian bisa perhatikan gambarnya. Ada juga tumbuhan, ada menghasilkan O2, tapi dia juga menyerap yang namanya CO2. Artinya ini ada fotosintesis. Di sini juga ada yang masuk energi. Kita juga akan belajar tentang energi, di mana matahari sebagai energi terbesar dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja manfaatnya? Bisa kalian perhatikan pada gambar ini. Apa aja manfaat yang diperoleh dari matahari untuk kehidupan keluarga yang ada di gambar ini. Nah, kalian bisa isi pada bagan-bagan yang ada di bawah sini, ya kan? Kalian akan isi pada bagan-bagan yang ada di bawah ini. Nah, ada 3 yang sudah Miss buat di sini. Kalian bisa baca satu persatu. Tapi yang berikutnya bisa kalian temukan sendiri berdasarkan gambar yang ada, yang Miss buat pada slide ini. Yang berikutnya, kita juga akan belajar ada sebuah cerita nih. Ada sebuah ceritanya berjudul tentang kisah Ali si biji energi. Nah, kalian bisa baca ceritanya ini tentang apa, ya. Nah, berdasarkan cerita yang telah ada di depan ini, kita akan menemukan yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Berdasarkan paragraf pertamanya, gagasan pokoknya adalah Miss buat, yaitu Ali si biji energi. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah energi cahaya matahari membantu Ali bertumbuh dengan baik. Nah, menurut kalian, berdasarkan gagasan pokok yang sudah Miss buat, ini gagasan pokoknya pada paragraf pertama berada di mana coba? Di awal atau di akhir? Nah, kalian temukan sendiri ya. Nah, untuk paragraf keduanya bisa kalian coba sendiri di rumah. Gagasan pokoknya apa dan gagasan pendukungnya apa, ya. Oke anak-anak, Miss lanjut lagi. Miss akan menjelaskan tentang yang namanya sumber daya alam. Nah, kita sebagai manusia ataupun warga negara Indonesia patut bersyukur tinggal di negara yang kaya akan sumber daya alam. Nah, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam yang dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan manusia. Berdasarkan pengolahannya, sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu 1. Sumber daya alam dapat diperbaharui atau tidak habis sekali pakai. Sedangkan yang kedua adalah sumber daya alam tidak dapat diperbaharui atau habis sekali dipakai. Nah, kita perhatikan lagi. Apa aja itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Ada juga gambar-gambarnya di sini, ya kan? Nah, yang pertama yang dapat diperbaharui adalah 1. Hutan. Yang kedua, tanah perkebunan. Yang ketiga, hewan. Yang keempat, air dan lain sebagainya. Kenapa ini dikatakan tidak sumber daya alam dapat diperbarui? Karena hutan habis nggak kalian pakai sekali? Tidak kan? Bisa kita gunakan berkali-kali kan? Begitu juga dengan tanah perkebunan. Habis nggak dipakai sekali? Tidak juga. Hewan juga demikian. Hewan masih bisa berkembang biak. Artinya dia tidak akan habis ketika kita pakai sekali dan bahkan bisa berkali-kali. Nah, yang berikutnya, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Ada minyak bumi, gas alam, emas, tembaga, berlian, timah, dan lain-lain. Kenapa, Miss? Coba kalau kita ambil yang namanya gas alam dari
dari permukaan bumi ini, dia akan habis. Ketika kita pakai sekali, itu tidak bisa lagi kita perbaharui, dia akan habis. Gitu. Begitu juga dengan tembaga dan juga berlian. Nah, untuk itu supaya sumber daya alam ini tidak habis, apa yang harus kita lakukan? Nah, coba kita lihat. Ada yang namanya hak dan juga yang namanya kewajiban. Nah, Miss mau tanya nih, hak itu apa coba? Iya, betul. Hak adalah sesuatu yang kita peroleh. Nah, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, tadi hak kita sudah kita dapat tuh. Tuhan menyediakan yang namanya sumber daya alam. Sekarang kewajiban kita apa? Nah, sebelum kita masuk ke sana, perhatikan dulu. Kita harus mengerti dulu apa yang namanya hak. Tadi Miss sudah katakan hak itu yang kita peroleh. Nah, kita perhatikan lagi, hak itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang, ya. Yang kedua, kita dapatkan dari masyarakat, keluarga dan orang di sekitar kita. Yang ketiga, untuk diri sendiri. Nah, itu yang dinamakan dengan hak. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak. Jadi, untuk mendapatkan hak kita harus melakukan kewajiban dulu. Nah, yang berikutnya kita lakukan untuk masyarakat, keluarga dan orang di sekitar kita. Baru yang berikutnya sebagian besar untuk orang lain. Nah, berdasarkan sumber daya alam yang sudah kita bahas di awal tadi, Tuhan sudah memberikan sumber daya alam. Itu hak kita, ya kan? Karena Tuhan sudah memberikannya untuk kita. Nah, sekarang kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah merawat sumber daya alam yang sudah Tuhan kasih. Salah satunya kita harus merawat yang namanya hutan. Kalau kita memotong semua tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan, itu akan merusak yang namanya hutannya. Nah, kalau kita merusak hutannya, kita sudah melaksanakan kewajiban belum? Tentu belum. Kita tidak melakukan kewajiban padahal kita sudah mendapat hak. Jadi, hak dan kewajiban itu harus seimbang, ya. Ketika kamu ingin memperoleh hakmu, maka kamu harus melakukan kewajibanmu dulu. Nah, begitu juga dengan sumber daya alamnya tadi. Ketika kamu ingin mendapatkan yang namanya emas, ingin mendapatkan yang namanya gas bumi, kamu harus menjaga lingkungannya dulu, baru kita bisa mendapatkan itu semua. Paham kan anak-anak? Nah, yang berikutnya kita akan belajar sebuah lagu yang namanya Serumpun Padi. Ingat, padi itu kan termasuk sumber daya alam juga. Padi itu kan energi yang kita dapat, ya kan? Berdasarkan dari padi diubah menjadi nasi. Setelah kita makan nasi, kita kan mendapatkan energi kan untuk tubuh kita. Nah, kalian bisa lihat nih ada lagu Serumpun Padi. Ayo dinyanyikan sama-sama. Tapi kalian nyanyikan sendiri di rumah ya. Miss nggak akan buat di sini karena waktunya terbatas. Nah, berdasarkan lagu yang ada di sini yaitu Serumpun Padi oleh ciptaannya Maladi, ada nih yang namanya kita akan belajar tentang not balok dan juga not angka. Yang pertama kita harus mengerti dulu, nada biasanya ditulis dalam bentuk simbol dan simbol dalam nada disebut dengan notasi ataupun biasa disebut dengan not. Not dibagi menjadi dua, ada not balok, ada not angka. Nah, bisa kalian lihat pada gambar yang ada di samping ini, mana yang namanya not balok, mana yang namanya not angka. Coba kalian cari tahu sendiri dulu yuk, mana? Iya, betul. Yang not balok yang ini nih, yang berbentuk balok seperti ini ya kan, ada garis-garisnya kan. Nah, sedangkan not angkanya yang mana? Yang ini yang ada angka-angkanya, ada 5, 3, baru ada garis di atasnya, ada titik dan lain sebagainya. Nah, kita akan lihat pada not balok apa aja yang ada. Not balok itu ada yang namanya kepala. Kepala yang mana? Kepala yang ini nih, yang warna hitam ini nih. Nah, ada juga yang namanya tiang. Tiang yang mana? Tiang yang ini ya. Tiang yang ini tiang nih. Ini juga tiang. Terus yang berikutnya ada yang lagi yang namanya bendera. Bendera yang mana? Bendera yang ini. Oke, paham anak-anak? Jadi di dalam not balok, ketika kita membuat sebuah lagu ada not baloknya, ini harus ada. Ya, harus ada untuk not balok. Terus juga ada yang namanya bar. Ya, bar. Terus juga yang berikutnya ada not angka. Not angka itu kalian pasti paham. Angka berartinya ada angka-angka ditulis di sini. Nah, not angka bisa kalian lihat ada 5 dibuat titik, ya kan? Artinya 5 ini apa? Kalian pasti sudah tahu kan yang namanya do,
re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kalian sudah tahu itu. Angka 1 itu biasa dibilang dengan do, 2 itu re, dan sebagainya seperti itu. Nah, yang perlu kalian perhatikan di dalam not angka itu adalah ada di sini titik. Ada titik, terus berikutnya apa lagi? Ada dibuat di sini angka 0. Nah, itu artinya apa? 0 itu artinya tanda diam. Jadi ketika ada dibuat 0 artinya kita diam, ya. Sedangkan titik itu untuk memperpanjang nadanya gitu. Oke, anak-anak? Sampai di sini paham? Nah, demikian perjumpaan kita pada pagi hari ini. Apa yang sudah Miss sampaikan, semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan selamat belajar di rumah. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Karena apa? Dengan kalian menjaga kesehatan, kita akan Indonesia kita akan cepat pulih dan kita juga akan bisa kembali bertemu di sekolah. Terima kasih anak-anak Miss yang luar biasa. Selamat pagi.